Oh, alright. That's it, teman-teman. The score was unfortunately a tie. And action! Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi lalu tentu meninggalkan kenangan manis bagi pecinta sepak bola tanah air. Tak hanya supporter saja, semua pihak bahkan pemain sekalipun tentu full senyum jika mengingat bagaimana euforia kemenangan tim Merah Putih di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para pemain tentu terbayang-bayang bagaimana reaksi puluhan ribu kerumunan penonton kala itu yang kompak berbahagia bercampur dengan tangisan haru. Kita juga bisa membayangkan bagaimana senangnya skuad timnas Indonesia usai sukses meraih 3 poin perdana selama berlaga di fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di momen kepulangan mereka ke negara asal klub masing-masing pun, semua tampak menunjukkan mimik wajah sumringah yang jelas-jelas sangat berbeda jika dibandingkan saat kepulangan mereka usai dikalahkan oleh timnas China beberapa pekan lalu. Seperti sebelum-sebelumnya, tak berselang lama usai bertanding membawa nama tanah air, semua punggawa timnas Indonesia akan kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa, yakni membela klubnya masing-masing. Pemain Liga 1 yang ikut membela timnas Indonesia di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin sudah berpencar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan pemain yang berkarir di luar negeri. Hampir semuanya sudah melakoni perjalanan udara. Bahkan per hari ini, Kamis 21 November 2024, ada beberapa di antaranya yang sudah tiba. Ziliano, say hi to my subscribers. Hi, I'm Ziliano. Nice to meet you. Lucu. Wait. Congkot challenge. Ziliano, bagus. Easy. Mantap. Namun berbeda dengan Jay Ises yang sudah tiba di Italia, Rafael Strijk yang sudah tiba di Australia, Eliano Renders, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Tom Hai yang sudah ke Belanda, Ragnar Uratmangun dan Shane Patinama yang sudah tiba di Belgia, atau bahkan Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, hingga Justin Hubner yang sudah flight ke Inggris. Dua pemain yang juga merupakan rekan satu kamar, yakni Sandy Walsh dan Martin Paz, memilih lebih lama menetap di Indonesia dibandingkan pemain lainnya. Bukan karena iseng doang, tapi karena keduanya masih harus menyelesaikan beberapa kerjasama bersama brand. Sandy Walsh beberapa hari kebelakang memang kerap kali membagikan kesibukannya lewat IG Story. Ya tak sendiri, namun ia juga ditemani sang istri Aislinn Koenig yang tampaknya lebih sibuk nih dibandingkan Bang Sandy. Tak heran sih, soalnya istri Pak Kumis ini juga pebasket internasional yang terkenal di Kanada. Sangat wajar jika beliau ke Indonesia banyak tawaran kerjasama, dari podcast, visit store, hingga berbagi pengalaman sebagai seorang atlet basket bersama para mahasiswa di salah satu universitas ternama di Indonesia. So proud of him and so impressed with him, and to see that everybody else feels the same way and is chanting, I'm
sure for him feels really good because I'm Di sisi lain, Martin Paes atau pemain yang dijuluki Mas Luku-Luku itu, usai menyelesaikan kontraknya bersama Brandy Jakarta, memilih menghabiskan waktu liburan di pantai Bali bersama kekasih hati Luna Bale yang jauh-jauh datang dari Amerika, dan kehadiran supermodel internasional itu di SUGBK kemarin sempat menjadi topik hangat. Luna Bale tampak terlihat sangat senang berada di Indonesia, apalagi banyak penggemar yang memberinya hadiah-hadiah manis sebagai kenang-kenangan. Di penghujung tahun 2024 ini, Paes memang tak sesibuk beberapa bulan ke belakang, dikarenakan klubnya FC Dallas sudah memasuki waktu libur untuk musim ini, karena tak ada lagi pertandingan di Major League Soccer, dan liburnya Martin Paes diperkirakan hingga Februari tahun 2025 nanti saat MLS memulai musim barunya. Waktu inilah yang dimanfaatkan kiper timnas Indonesia itu menghabiskan waktunya bersama sang pujaan hati. Bahkan beredar kabar alasan Paes masih di Indonesia karena akan ikut perkuat tim Merah Putih berlaga di Piala AFF pada pekan kedua Desember 2024 nanti. Benarkah? Ya, meski semua sudah kembali berpisah ke berbagai penjuru dunia lagi, namun momen-momen manis saat berkumpul di tanah air tetap menjadi momen yang dirindukan. Karena semua tampak luwes berguyon, berbagi cerita, berinteraksi dengan penggemar, hingga seru-seruan menghabiskan waktu bersama di hotel. Untungnya selama berada di Indonesia beberapa hari kemarin, semua sudah meluangkan sedikit waktu untuk mengunjungi beberapa tempat yang ada di Jakarta. Sehingga saat kembali ke klub, mereka punya cerita masing-masing yang akan diceritakan dengan rekan satu klubnya. Apalagi beberapa di antara pemain juga sudah bertukar jersey klub kebanggaan masing-masing sebagai kenang-kenangan seusai berkumpul bersama tim nasional kesayangan. Dan beginilah beberapa potret kebahagiaan skuad timnas Indonesia selama menghabiskan waktu di Indonesia, hingga keseruan di momen Nathan Chuaon beserta keluarga mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Jakarta.